Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ismi Aziza Fididika. Kaifa haluk? Ana bi khairin walhamdulillah. Nah, di video kali ini kita akan mengadakan talk show. Bintang tamunya salah satu santri Matafiz Arido. Nah, Ana udah janjian nih di taman. Kira-kira dia datang nggak ya? Ih, di sana. Kita samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bukan, ini sadar. di sana kita ngobrol sambil jalan. Sadar duluan ya. Ya. Mas Muki, Ismi Baikrodatu Sa'ada. kaifa ada Oki? Yumkinuk munadati bil ismu Sa'ada. Nah, jadi kita panggilnya Saada. Kamu umroki? Ana khamsata asyar aman minal umri. Masya Allah. Ayo fasul an? Ana faslu tasi' fil madrasatil mutawassithah. Masya Allah. Nah, karena kita udah kenal nih sama Saada, kita lanjut ke pembahasan kita yaitu tentang sang penghafal Al-Quran. Nah, kita tanya-tanya nih sama Saada. Anti sejak kapan sih menghafal Al-Quran itu? Ana mulai menghafal itu sejak masuk pondok, berarti sekitar kelas 1 SMP. Tapi tuh sebelumnya Anti pernah coba menghafal Al-Quran? Pernah waktu SD dulu ikut program tahfiz gitu, tapi nggak terlalu serius sih. Oh, jadi kayak cuman buat latihan-latihan gitu aja ya? Nah, Anti kan menghafal tuh nggak langsung mau pengen menghafal gitu. Pasti kan ada sebab-sebabnya gitu ya. Nah, Ana bertanya nih, apa motivasi Anti untuk menghafal Al-Quran? Motivasi Ana itu ya kedua orang tua Ana. Mereka ngedukung Ana untuk menghafal Quran karena alhamdulillah juga Ana dilahirkan dalam keluarga yang emang menghafal Quran gitu. Bapak Ana menghafal Quran gitu. Jadi alhamdulillahnya keluarga Ana mendukung untuk Ana menghafal Quran. Terus juga emang Ana sendiri punya tekad untuk menghafal Quran gitu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nanti menjadi keluarga Al-Quran gitu ya. Amin ya rabbal alamin. What is your goal of memorizing the Quran? My goal is to hope for the blessing of Allah, make my parents proud, and give crowns and robe of glory in the heaven later. Masya Allah. Jadi tujuan Anti untuk menghafal Al-Quran tuh mendapat ridho Allah yang pastinya, Ya, terus membanggakan orang tua dan memberi mahkota kepada orang tua kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ana juga mau tanya nih, menurut Anti menghafal Al-Quran tuh susah nggak sih? Sebenarnya untuk ziyadah sih gampang aja. Sebentar, ziyadah tuh apa sih? Ziyadah itu kayak apa sih, setoran hafalan baru gitu loh. Jadi yang baru dihafal itu namanya ziyadah, kayak nambah hafalan gitu. Ya, lanjut. Jadi sebenarnya kalau ziyadah itu ya gampang, cuma nanti yang susah murojaah. Murojaah apa lagi itu? Murojaah itu ngulang hafalannya. Jadi habis disetorin jangan dilepas aja gitu, harus dijaga. Nah, dijaganya itu dengan memurojaahnya, mengulang-ulang gitulah. Oh, jadi selain kita fokus buat menambah hafalan, kita juga harus mengulang-ulang hafalan gitu. Oh, gitu. Have you ever felt down when memorizing? Yes, I have. I feel down if it doesn't run smoothly when memorizing deposit, and I have to repeat first again. What the solution? I feel down, I will calm down first, then I will memorize it again. Until it's smooth, so that when I deposit the memorization also run smoothly. Oh, jadi kalau misalnya Anti ngerasa ngedown gitu, Anti tenangin diri dulu. Habis itu Anti baru ngafal lagi gitu ya, pelan-pelan. Oh, gitu. Nah, Ana juga mau tanya nih. Menurut Anti,
lingkungan itu juga penting nggak sih untuk para penghafal Al-Quran? Oh, pastinya penting dong. Misalnya nih ya, kalau kita mau ngafal Quran, tapi di lingkungan yang bukan lingkungan penghafal Quran, pasti kurang itu dong, kurang semangat ngafalnya. Kayak contohnya gini deh, kita suka main sepeda. Nah, terus kan kita pasti sukanya main sama orang-orang yang suka main sepeda juga. Iya. Jadi pas main sepedanya semangat. Sama halnya kayak menghafal Quran. Ketika kita menghafal Quran di lingkungan yang orang-orangnya juga menghafal Quran, jadi kita bisa lebih semangat gitu. Capek juga ya kita jalan sejauh ini dari sini ke sini, Dari sana ke sini. dari sana ke sini. Apaan? Ini kita duduk aja yuk sambil ngobrol. Kita pindah dulu. Jis. Nah, akhirnya kita duduk juga ya di bawah pohon rindang. Adem banget suasananya. Nah, kita lanjut aja pertanyaannya. Have you ever lost memory? Of course I have. My memorization will be lost if not repeated. So there must be frequent repetition. Ana juga mau tanya nih, Ana penasaran ya sama penghafal Al-Quran. Kira-kira kehilangan hafalan tuh enak gak sih? Ya nggak enak lah. Kayak Kita nemuin sesuatu yang udah lama kita cari gitu. Tiba-tiba kita kehilangan dia lagi tuh nggak enak banget gitu. Karena Al-Quran itu emang dihafal untuk diperjuangkan. Masya Allah. Jadi ketika kehilangan tuh rasanya benar-benar ada yang benar-benar hilang gitu. Pas awalnya udah hafal banget, pas baca lagi kok kayak asing lagi, itu rasanya hampa banget hati. Jadi kita harus menjaga banget gitu ya hafalan. Ma huwa afdalu waqti li hafzik? Ahfadul Quran qabla al-fajri wa ba'da al-fajri wa ba'da maghrib. Jadi waktu terbaik anti untuk menghafal Al-Quran tuh sebelum subuh, kayak sepertiga malam gitu kan. Iya. Habis itu setelah subuh, Iya. terus setelah maghrib. Nah, Ana mau tanya, waktu selain itu ada nggak sih? Sebenarnya ya, waktu menghafal itu nggak ada waktu khusus gitu. Jadi selama kita punya waktu luang, ya udah hafalan aja di situ gitu. Itu sih cuman untuk Ana doang ya di waktu itu ngafalnya. Ma hiya aqabatuki indal hafzik? Aqabati indal hifdhi hiya syu'uru bil kasla awin nu'as wat tadayiqu minas sadiqat aw as-sadiqatil lati yuhibbuna tahaddath ma'i. Oh, jadi kendala anti saat menghafal itu tuh kadang-kadang ngantuk, males, terus tiba-tiba ada temen yang gangguin gitu kan. Jadi kita imannya harus kuat gitu ya kalau besoknya menghafal. Nah, Ana juga mau tanya nih, kan nanti kan menghafal Al-Quran. Anti menghafal Al-Quran tuh pakai metode apa sih? Kalau di Rumah Tahfiz Arido ini ya, make metode baligo. Baligo. Ana kayak baru dengar gitu sih metode baligo. Boleh jelasin sedikit nggak tentang metode baligo ini? Metode baligo ini itu metode tahsin yang diusung oleh Ustazah Umi Rifah, yang mana metode ini tuh mengedepankan talaqi musyafahah. Jadi setorannya face to face gitu. Oh, jadi langsung sama gurunya gitu? Oh. Nah, terus juga metode ini menekankan tartil yang optimal dengan menekankan metode tahsinnya. Gitu. Nah, menurut Anti metode ini susah apa gampang? Setiap pembelajaran pasti ada masa sulitnya, tapi juga ada masa gampangnya gitu. Jadi nggak semua bisa dibilang susah, tapi juga butuh perjuangan untuk mempelajarinya gitu. Nah, Ana juga penasaran nih. Di Rumah Tahfiz Arido itu ada syarat khusus nggak sih untuk naik ke juz selanjutnya gitu? Ada tentunya. Sebelum naik ke juz selanjutnya itu kita biasanya kalau udah setoran nih sejuz gitu ya. Iya.
udah selesai ziyadahnya, nah nanti murojaahnya tuh pertama harus sambung ayat 1 juz full gitu. Wow. Sambung ayatin. Kalau udah lancar naik lagi ke 1 juz full sekali duduk gitu. Wow. Baru nanti Masya kalau Allah. dipastikan hafalannya udah benar-benar ngelotok, nempel banget di otak gitu, baru didaftarkan untuk tes ke guru yang lebih senior dari guru tahfiz kita. Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar hafalannya tuh harus mungkin gitu, nggak boleh. Tunggu dulu. Mungkin apa lagi tuh? Mungkin apa itu? Mungkin itu hafalannya benar-benar ngelotok, nempel banget. Jadi mau dikasih soal sambung ayat kita bisa nyambungin, atau mau disuruh baca surat ini, ayat ini, itu kita bisa juga nyambungin gitu lah. Masya Allah, tabarakallah. Nggak lupa-lupa gitu. Nah, Ana juga mau tanya lagi nih. Ana juga masih penasaran nih. Di rumah tahfiz Ar-Ridha ini ada target hafalannya nggak sih? Sebenarnya nggak ada target. Kita tuh hafalan itu nggak ditarget. Cuman ketentuan di sini tuh ya tadi harus mungkin setiap juznya, dan walaupun nggak ditarget ya kita sama teman-teman tuh pasti pengen fastabiqul khairat dong. Iya. Saling berlomba-lomba gitu. Jadi ketika ada satu teman yang udah lebih tinggi dari dia tuh kayak yang masih di bawah tuh, ih dia aja bisa nih sampai segini, masa kita nggak mau sih? Kan kita berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Jadi saling balap-balapan dalam kebaikan. Iya. Gitu. Boleh dong bagi tips ala anti cara menghafal Al-Quran. Siapa tahu teman-teman di rumah mau mencoba untuk menghafal Al-Quran. Tips dari Ana untuk kalian yang mau menghafal Quran, yang pertama itu kalian harus lurusin niat kalian karena Allah Ta'ala. Jangan untuk siapa-siapa, kalian ngafal tuh bener-bener untuk Allah. Yang kedua, jangan lupa minta doa sama orang tua, karena kelancaran kalian dalam menghafal itu juga bisa dibantu oleh doa yang selalu diucapkan oleh kedua orang tua gitu. Yang ketiga, kalau misalnya kalian pengen menghafal Quran, ya kalian harus akrab dulu sama Al-Qur'annya. Jadi sering-sering perbanyak tilawah gitu, supaya ayat-ayat Quran tuh udah familiar gitu pas dihafal. Abis itu yang terakhir nih, kalau kalian udah gunakan satu jenis mushaf untuk menghafal, jangan ganti-ganti jenis mushaf yang lain, karena hal itu bisa membuat hafalan tuh buyar gitu. Jadi gitu ya tips-tipsnya. Syukran atas tipsnya. Nah, jadi itu tipsnya tuh tadi meniatkan karena Allah semata, terus meminta doa kepada orang tua juga. Terus juga akrab sama Al-Quran dulu. Abis itu kita juga harus istiqomah sama Al-Quran itu ya. Jangan udah enak sama ini ganti yang lain. Kasian kan Al-Quran yang udah lama gitu kan dipakai buat hafalan. Jadi gitu tipsnya. Aduh, banyak nyamuk juga ya di sini. Iya, ini banyak nyamuk baru. Udah yuk kita pindah tempat dulu yuk. Gara-gara di sini ternyata di bawah pohon ada malam gini banyak nyamuk ya guys. Ya udah kita mau pindah tempat dulu. Cing. Nah, akhirnya kita pindah tempat juga ya. Ini tempatnya lebih sejuk. Soalnya ada danau gitu loh. Nah, ya Sada, Ana mau tanya saran dan pesan anti untuk teman-teman di rumah yang mau mencoba menghafal Al-Quran. Saran dari Ana untuk teman-teman di rumah yang mau mencoba menghafal Quran, yang pertama adalah kalian cari dulu cara menghafal yang cocok untuk kalian, karena setiap orang itu masing-masing punya cara menghafalnya. Selanjutnya, cari lingkungan yang mendukung kalian menghafal Al-Quran, kayak contohnya di pondok atau setoran ke ustadz atau ustazah. Terus juga bisa juga kalian setoran ke orang tua yang mendukung kalian menghafal Al-Quran. Pesannya, jangan lupa untuk selalu istiqomah dalam menghafal Al-Quran. Kalau kalian udah mulai, jangan berhenti di tengah-tengah, karena sayang kalau apa yang kita mulai tapi tidak kita selesaikan gitu. Oh, jadi gitu ya. Nah, teman-teman di rumah yang mau mencoba untuk menghafal Al-Quran, kalian bisa mengikuti saran dan pesan dari Saada. Nah, ini nih pertanyaan terakhir. Akhirnya kita beranjak ke pertanyaan terakhir ya. What is your hope? Atau apa sih harapan anti
untuk diri sendiri, orang tua, dan bangsa Indonesia yang tercinta ini? Harapan Ana ya semoga Ana tetap istiqomah dalam menghafal Al-Quran sampai selesai, dan juga semoga Ana tetap istiqomah dalam menjaga hafalannya, tetap murojaah. Terus harapannya buat kedua orang tua, semoga kalian tetap mendukung kami yang ingin menghafal Quran di sini dengan memberikan dukungan dari berbagai aspek, mungkin seperti memberikan kesempatan, dan yang paling penting sih dukungan finansial ya. Iya betul banget sih. Harapan Ana buat bangsa Indonesia yang tercinta ini, semoga di masa depan yang akan datang akan lahir para penghafal Quran yang dapat memimpin dunia ini, sehingga dunia ini akan dipimpin oleh para penjaga kitab Allah. Jadi kayak negara kita jadi dapat berkahnya karena dipimpin oleh orang-orang yang menjaga Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, karena tadi udah pertanyaan terakhir ya Sada, alhamdulillah Sada sudah selesai ngobrol-ngobrol santai kita. Thank you very much. You're welcome. Udah mau menjawab semua pertanyaan Ana. Dan untuk teman-teman di rumah, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Diambil baiknya aja. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata. See you in next video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.